peradilan pidana anak. Sebelum kita akan membahas tentang bagaimana proses penangkapan, penahanan dari kasus perkara anak, ditinjau dari sistem peradilan pidana anak, tapi sepertinya kita juga perlu mencari tahu dulu kenapa anak itu sampai ditangkap atau sampai ditahan misalnya. Berarti dia sudah dianggap melakukan pelanggaran hukum, dalam hari ini hukum pidana misalnya. Ada beberapa teori yang teori kriminologi yang bisa kita kaji untuk mencari tahu sebab musabab kenapa anak melakukan pelanggaran hukum atau kenakalan remaja. Salah satu diantaranya ada teori yang cukup terkenal, yaitu teori differential association. Teori differential association ini dikemukakan oleh Edwin Harding Sutherland atau Edwin H. Sutherland. Edwin Harding Sutherland ini juga tokoh kriminologi yang cukup terkenal. Beliau juga yang mengeluarkan pendapat atau teori tentang juvenile delinquency. Makanya kemudian kita berusaha untuk melembutkan sisi seram dari hukum pidana kita dengan penyebutan juvenile delinquency terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum, terutama hukum pidana misalnya. Nah, bagaimana dalam teori differential association, teori differential association ini? Ada 9 preposisi yang bisa kita kaji untuk mencari tahu sebab musabab kenapa anak melakukan kenakalan remaja. Satu di antaranya, yang pertama adalah preposisi dari differential association, bahwa criminal behavior is learned. Ya, perlu kita ketahui bahwa fase anak adalah fase yang dalam proses belajar. Bahwa proses pembelajaran yang diserap oleh anak tidak selamanya, tidak semua, tidak seluruhannya merupakan ilmu-ilmu atau pembelajaran yang baik. Persoalannya apa yang dihadapkan oleh anak kemudian dapat ditangkap menjadi pembelajaran bagi anak, tetapi ternyata hal tersebut tidak baik harusnya untuk ditiru atau disaksikan oleh anak. Selain ilmu yang baik, ada juga criminal behavior yang bisa dipelajari. Jadi menurut Edwin Sutherland, preposisi pertama dari differential association adalah criminal behavior is learned, bahwa perilaku jahat itu juga dapat dipelajari. Preposisi kedua dari differential association adalah bahwa criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication. Bahwa proses pembelajaran tadi, pembelajaran perilaku jahat tadi, itu terjadi dalam interaksi dengan orang lain yang berada dalam proses komunikasi. Tentu kita masih ingat apa saja unsur-unsur komunikasi. Setidaknya ada 3 unsur dalam proses komunikasi. Yang pertama harus ada seorang komunikator. Yang kedua, ada orang yang berada dalam posisi komunikan. Dan terakhir, harus ada message, harus ada pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator, orang yang menyampaikan pesan tersebut, orang yang menyampaikan pembelajaran, orang yang menyampaikan ilmu, orang yang menyampaikan info, itu disebut komunikator. Dan orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator disebut sebagai komunikan. Dan pesan tersebutlah yang kemudian cukup penting. Nah, dalam hal ini, muatan ilmu, informasi bisa juga hal-hal yang berkaitan dengan perilaku jahat terjadi dalam proses komunikasi. Ya, prinsip ketiga dari differential association adalah the principal part of learning of criminal behavior occur within intimate personal group. Bahwa prinsip terpenting dari pembelajaran perilaku jahat tersebut itu terjadi dalam
suatu kelompok occur in intimate personal group, terjadi dalam kelompok kecil yang intim. Bisa jadi dalam keluarga, bisa jadi dalam teman sebayanya dia, teman sekolah, teman sekomplek, teman satu geng, dan berbagai kelompok kecil yang cukup intim. Proses itu terjadi di dalam kelompok intim yang kecil. Kalau kita melihat, jarang kita temukan kasus-kasus kekerasan atau pelanggaran hukum atau kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak-anak itu berada dengan orang lain atau dari pihak yang tidak kenal sama sekali. Sebelumnya pasti ada interaksi dengan teman-teman dekatnya dia, baik teman sekolah, teman gengnya dia. Makanya kemudian kita selalu mendengar anak remaja kemudian relatif cenderung dorongan gairah mudanya itu ingin membentuk satu kelompok atau geng gitu ya. Ya, yang keempat dalam teori differential association, when criminal behavior is learned, ketika perilaku jahat ini dipelajari, the learning include, bahwa prosesnya juga, proses pembelajarannya juga termasuk satu teknik of committing the crime. Bahwa yang pertama yang diajarkan itu termasuk di dalamnya teknik dalam bagaimana dia melakukan kejahatan tersebut atau kenakalan remaja tersebut, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. Di mana teknik yang diajarkan tersebut kadang-kadang begitu rumit, tapi juga kadang-kadang begitu simpel. Tinggal bagaimana pilihan dari bentuk teknik kejahatan apa yang disampaikan kepada anak tersebut, gitu ya. Ya, di proses yang selain teknik juga proses pembelajaran itu mengajarkan bagaimana specific direction of motive drives rationalization and attitude. Jadi tidak cuma mengajarkan teknik bagaimana cara melakukan pelanggaran hukumnya saja, juga diajarkan bagaimana motif, arah dan tujuannya mereka. Ngapain sih mereka membuat geng motor misalnya, atau ngapain sih mereka membuat kelompok pecinta alam, tujuannya apa sih? Ya tentu untuk mencintai alam. Mereka membuat geng motor atau kelompok motor misalnya ya untuk kesenangan mereka di dunia otomotif atau jalan-jalan misalnya. Tetapi dalam hal geng-geng yang bernada negatif, biasanya mereka motifnya lebih kepada pride misalnya, bahwa gengnya mereka lebih hebat ketimbang geng yang lain, atau mohon maaf, biasanya yang sering kita dengar dalam berita-berita kenakalan remaja itu misalnya STM kemudian merasa lebih jagoan ketimbang STM yang lain. Itu selalu diajarkan juga bagaimana motif mereka ya. Selain itu juga attitude-nya juga diajarkan bagaimana mereka memiliki tadi pride, bahwa seorang anggota kelompok geng X itu harusnya begini kelakuannya, tingkah lakunya begini. Bahkan mereka menggunakan simbol-simbol atau baju-baju yang menandakan keseremannya dia. Attitude-nya mereka itu bisa dilihat juga, bisa kita petakan juga dari outfit atau pakaiannya mereka misalnya. Bagaimana satu kelompok itu kemudian membanggakan kelompok dirinya bahwa mereka lebih sangar ketimbang kelompok yang lain. Ya, yang berikutnya nomor 5 dalam differential association theory,
Specific direction of motive and drive is learned from definition of the legal codes and favorable or unfavorable. Bahwa arah khusus dari motif dan dorongan yang dipelajari tadi itu mereka pelajari juga dari bagaimana mereka memahami definisi-definisi peraturan hukum yang menguntungkan mereka, yang kira-kira tidak akan merugikan mereka nantinya. Contoh misalnya, kenapa kemudian mereka melakukan kenakalan remaja, misalnya ngebut-ngebut atau tawuran dan lain sebagainya. Mereka kemudian secara sadar mereka melakukan itu karena mereka nanti kemudian akan ada permisif terhadap apa yang mereka lakukan. Oh, maklum saja, anak sekolah, anak remaja memang berada dalam fase yang demikian, misalnya gairah mudanya meletup-letup, atau oh pantas saja tawuran, namanya juga anak STM misalnya. Ada pandangan-pandangan seperti itu yang kemudian menguntungkan diambil oleh kelompok anak-anak ini, yang kemudian dijadikan semacam pelindung dirinya dia. Atau misalnya mereka lebih memilih melakukan pencurian atau minum minuman alkohol dengan kadar yang ringan karena mereka paham kalau menggunakan narkoba jenis ganja atau yang lebih berat lagi itu akan merugikan mereka. Misalnya mereka juga sudah menghitung-hitung mana aturan hukum yang berbahaya buat dia dan mana yang kira-kira mereka bisa menganggap mereka bisa lepas dari jeratan hukum itu. Jadi ada pemahaman legal code yang favorable atau unfavorable. Atau misalnya, ngapain sih lu nyuri sepeda? Geng kita ini bukan geng pencuri sepeda, mendingan kita geng mencuri motor. Karena kalau ketangkep sama aja, lu bisa babak belur. Kalau lu ngambil sepeda, lu bisa kaburnya bagaimana? Tapi kalau lu ngambil motor, sekalipun ketahuan lu bisa kabur dengan motor lu, bisa ngebut. Tapi kalau sepeda, itu kan ketangkep, hancur, sama aja dipandangnya juga sebagai pencuri. Pencuri motor dan pencuri sepeda sama saja. Ada juga pandangan-pandangan seperti itu. Tadi itu motifnya, ya, specific direction. Yang berikutnya, person become delinquent because of an excess of definition favorable to violation of law, or for definition of favorable to violation of law. Bahwa seseorang menjadi delinquent disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran hukum terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum. Hampir sama tadi, bagaimana orang yang menjadi melanggar hukum itu karena dia ada pemahaman yang salah terhadap hukum yang kira-kira nanti akan dapat menguntungkan dirinya sendiri. Yang ketujuh, differential association may vary in frequency, duration, priority, and intensity. Bahwa ini memang satu teori yang tidak mutlak bisa menjawab persoalan pembelajaran anak dari perilaku jahat, tapi juga ada persoalan-persoalan lain yang mungkin akan menjadi sedikit berbeda ketika berkaitan dengan frekuensi anak-anak ini melakukan atau durasi begitu lama tidaknya, dan juga intensitas dari proses mereka dalam learning criminal behavior-nya itu. Yang kedelapan, the process of learning behavior by association with criminal and anti-criminal pattern involve all mechanisms that are involved in any other learning. Bahwa proses pembelajaran perilaku jahat tadi itu yang dilakukan dalam geng-geng persekutuan, kelompok-kelompok yang juga melakukan kejahatan, atau juga bahkan mereka juga mempelajari dari kelompok-kelompok yang tidak melakukan
pola-pola kejahatan juga, di mana semuanya juga tetap meliputi mekanisme-mekanisme yang tentu bisa complicated, bisa simple tadi, bisa rumit, bisa juga sederhana dalam setiap pembelajaran. Contoh misalnya, ketika ada satu kelompok memilih jalur kriminalnya itu dalam geng pencurian motor, tentu dia tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu cara membuat, contohnya kunci T. Ini ilmu atau perilaku yang jahat, tetapi dia juga tentu akan perlu mempelajari bagaimana mekanisme satu motor itu berfungsi. Maka mereka juga harus mempelajari ilmu-ilmu mekanik motor. Setidaknya sambungan-sambungan elektrik dari motor itu bagaimana juga mereka harus pelajari. Misalnya itu satu hal yang sederhana. Dan preposisi terakhir yaitu while criminal behavior is an expression of general need and value, walaupun perilaku jahat ini merupakan penjelasan dari kebutuhan dan nilai-nilai yang secara umum, it is not explained by those general needs and value. Tetapi bahwa hal-hal ini juga tidak dapat dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai secara umum ini, since non-criminal behavior is an expression of the same need and value. Karena perilaku-perilaku yang juga tidak bernada jahat atau perilaku non-kriminal juga ekspresi yang sama dalam mencari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang secara umum tadi. Ekspresi kita dalam mencari kebutuhan-kebutuhan umum, baik kita yang melakukan perilaku jahat atau perilaku tidak jahat, itu tidak dapat kita bedakan bahwa is an expression of the same and value of non-criminal behavior juga. Jadi demikian kita bisa pelajari bagaimana kemudian latar belakang dalam menangani perkara anak yang terlibat dalam atau berkonflik dalam hukum. Kita juga harus lihat ke belakang, kenapa anak ini melakukan pelanggaran hukum atau kenakalan remaja. Salah satu teori yang bisa kita lakukan untuk pendekatan adalah misalnya differential association, karena ini masih berada dalam teori besar learning theory. Anak ini sedang dalam proses pembelajaran, tetapi kemudian mereka belajar pada orang yang tidak tepat, pada ilmu yang tidak tepat, pada pengetahuan, pada informasi yang salah, sehingga kemudian anak terbawa atau terjerumus melakukan kenakalan remaja atau pelanggaran hukum. Jadi demikian bagaimana teori differential association bisa mencari tahu sebab-sebab pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Kita lanjutkan di materi berikutnya.